Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Oke, hari ini banyak banget ya pertanyaan yang masuk seputar gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online yang ilegal ataupun yang sudah legal, yang sudah OJK ataupun yang belum. Ya, apalagi ini mau masuk ke tahun 2021. Mungkin beberapa teman-teman yang lain yang mungkin saat ini masih telat bayar, yang masih mengalami yang namanya teror, yang namanya ancaman ya, yang mungkin mau disebar data, mau dipermalukan, atau mungkin yang masih terus gelisah tentang kontak darurat yang dicantumkan, apakah mereka nanti akan dihubungin atau tidak. Atau mungkin beberapa teman-teman yang mungkin saat ini sebenarnya nggak mau gagal bayar ya, atau mungkin masih belum punya rezeki untuk bisa melakukan pelunasan. Oke, mungkin hari ini kalian masih kepikiran ya tentang ancaman-ancaman yang diberikan oleh debt collector, baik melalui WhatsApp, via telepon, SMS, atau mungkin via email ya. Banyak banget cara mereka untuk bisa memberikan ancaman tersebut ya, karena memang kita yang memberikan akses ke situ. Jadi kalau melalui email ya, karena memang kita yang memasukkan email tersebut sewaktu mau pendaftaran. Dan untuk kontak darurat itu sejauh ini ya mereka tetap menelpon. Kalau yang sudah OJK itu mereka nggak boleh menghubungi kontak yang tidak kalian cantumkan ya, itu sudah peraturan OJK. Jadi kalau masih mereka menghubungi yang di luar kontak, itu sudah menyalahi aturan yang ditetapkan oleh OJK. Kalau yang kita masukkan nomor kontak daruratnya mungkin ada 2, 3, atau 4 ya, mereka memang punya hak untuk melakukan konfirmasi ya, tapi bukan untuk memberikan ancaman atau mungkin untuk bisa memintai tolong untuk membayarkan tagihan. Nggak bisa. Mereka itu hanya bersifat ya sekedar konfirmasi doang. Kalau lebih dari situ kalian kasih tahu sama orang yang kalian jadikan kontak darurat tersebut agar segera tidak direspon. Apabila memang terdesak silahkan omelin aja tuh. Kalau tim analisis kreditnya bentak-bentak pengen minta dibayarkan sama kontak darurat, ya silahkan dibentak aja sekalian. Karena emang kadang-kadang untuk proses pencairan mereka juga nggak mengkonfirmasi kepada kontak darurat tersebut. Tiba-tiba ketika telat bayar, gagal bayar, malah kontak daruratnya yang disusahin. Itu yang nggak benar sebenarnya. Terus ya banyak banget ya pertanyaan yang masuk, bagaimana caranya biar aman ya. Karena kadang-kadang ancaman mereka itu mau lapor ke RT, RW, mau bawa debt kolektornya ke rumah. Aku pengen ngasih tahu, untuk sampai dengan detik ini belum ada debt collector pinjaman online yang nyamperin ke rumah ya, kalau di luar di Jakarta. Kalau Jakarta mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat dengar tentang debt collector Sopintar sama Kredit Pintar ya kemarin ya. Itu memang disamperin ke rumah, tapi hanya sebatas penagihan doang, jadi nggak yang macam-macam. Dan banyak juga teman-teman kita yang saat ini sedang merasa kegelisahan, yang mungkin telat bayar atau mungkin yang gagal bayar. Bagaimana ketika kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman di bank-bank konvensional yang lainnya, atau mungkin di bank-bank daerah, atau mungkin di bank-bank nasional lainnya, apakah masih bisa ya? Pertanyaan itu yang sering masuk, jawabannya bisa. Kita udah langsung coba. Kita kemarin ada telat bayar atau mungkin gagal bayar hampir 1 tahun, dan kita melakukan pengajuan pinjaman itu ke bank daerah. Mau bank daerah, mau bank konvensional, mau bank BUMN, itu sama aja. Yang namanya kita ingin melakukan pengajuan pinjaman, pasti pihak bank itu melakukan B-checking terlebih dahulu, dan ternyata kita dinyatakan lolos walaupun kita sudah telat bayar atau gagal bayar di beberapa aplikasi pinjaman uang online yang sudah OJK. Terus banyak juga pertanyaan yang masuk ke kita itu, apakah nanti kalau kita telat bayar kita akan di blacklist katanya dari B-checking. Itu nggak ada ya, karena sudah terjawab ketika kita ingin melakukan pengajuan pinjaman di bank tersebut kita lolos. Kalau untuk pengen kredit motor, mobil, kalau masih tersendat pinjaman uang online juga bisa. Karena kalau di bank konvensional aja kita bisa lolos, pasti untuk yang di kredit motor atau kredit mobil juga bisa.
terkecuali sebelumnya kalian sudah melakukan tunggakan pembayaran atau mungkin gagal bayar di pinjaman multi finance yang seperti FIF, Adira atau yang lain sebagainya, itu lain cerita ya. Terus banyak juga yang bertanya tentang daerah mana aja bang yang mungkin saat ini didatengin. Kalau untuk sampai hari ini itu yang masih apa ya, yang pernah terdengar dan terkonfirmasi itu untuk wilayah Jakarta doang. Dan beberapa bentuk ancaman yang mereka berikan seperti ingin mendatangkan debt collector atau apa lain sebagainya. Toh hutang kita juga nggak seberapa ya, paling utangnya 500.000, 1 juta. Kalau pengen ngedatangin debt collector dari Jakarta ke daerah udah berapa modal ya, udah mau berapa duit lagi yang mau dihabisin, kan begitu logikanya sih begitu. Tapi banyak juga pertanyaan yang masuk itu apa mungkin kantor-kantor cabang dari aplikasi pinjaman uang online itu ada nggak di daerah-daerah. Kalau untuk aplikasi besar seperti Kredivo dan Akulaku itu sudah ada. Contohnya seperti di Pekanbaru ada, di Medan ada, di Bandung ada. Ya seperti itu karena memang aplikasinya udah gede. Kalau untuk di aplikasi pinjaman uang online sepertinya belum ada kantor-kantor cabang yang ada di daerah. Karena susah juga ya, mereka ini kadang-kadang cara menagihnya itu yang membuat orang menjadi pusing. Jadi kalian memang harus siapkan mental kalian dan kuatkan hati kalian bahwasannya memang ya hutang kalian nggak seberapa. Itulah yang harus kita sadari terlebih dahulu. Jadi bang, gue udah sempat disebar data sama aplikasi pinjaman uang online. Ya apa boleh buat, namanya juga udah disebar data. Tinggal kalian bilang aja kalau bahwasannya emang iya bener gue minjem uang, atau mungkin ya bener gue ada pinjam uang tapi karena prosedurnya yang bunganya terlalu tinggi, atau mungkin mereka juga udah sebar data atau sudah maki-maki kalian, ya itu wajar juga sih kalau nggak dibayar ya, karena memang apalagi yang masih ilegal. Kalau yang masih legal itu pemerintah juga berikan kita keterangan bahwasannya itu bisa juga kalau nggak dibayar, karena mereka juga tidak patuh pada pemerintah dan tidak taat pada peraturan OJK. Jadi di tahun 2021 nanti satu lagi nih pertanyaan yang banyak masuk ke kita itu tentang apakah kalau sudah kita gagal bayar atau mungkin telat bayar di satu aplikasi terus kalian ingin pinjam lagi, apa masih bisa nggak ya? Jawabannya bisa. Jadi kalau seandainya kalian sudah gagal bayar atau telat bayar di satu aplikasi terus kalian ingin melakukan pengajuan pinjaman lagi di aplikasi yang lain, jawabannya bisa. Atau hoki-hokian ya, kalau masalah ditolak karena sudah telat bayar di aplikasi yang lain itu tidak ada hubungannya, walaupun sebenarnya mereka ini saling berantai ya kan. Jadi itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke kolom komentar dan hari ini udah gua jawab, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian semua. Jangan takut ya, ngari kita hadapin sama-sama dah kalau begitu ya kan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.